anak kelas 7, kali ini kita akan membahas materi baru di bab kali ini, bab 9 mengenai kewirausahaan. Nah, kalian bisa lihat di buku IPS terpadu kalian atau di buku sumber yang lain mengenai kewirausahaan. Oke, di bab kali ini kita akan membahas per subbabnya. Subbab pertemuan kali ini kita akan bahas dari poin A mengenai kreativitas dalam tindakan ekonomi. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada salah satu bangunan atau destinasi wisata yang ada di Pulau Bali. Jadi kalau kita kaitkan dengan kewirausahaan, Pulau Bali itu sangat cocok untuk orang bisa berwirausaha. Mengapa? Karena Pulau Bali merupakan salah satu destinasi terbesar atau paling terkenal di Indonesia. Jadi peluang bisnisnya sangat banyak sekali. Oke, jadi kita akan lebih mengulik materi tentang kreativitas dalam tindakan ekonomi. Oke, mari kita lanjut. Oke, pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari kreativitas. Pengertian dari kreativitas itu apa sih? Oke, ini pengertian dari kreativitas. Jadi kemampuan untuk menciptakan suatu gagasan atau ide yang baru. Nah, ini pengertian dari kreativitasnya. Di antara kalian, saya sudah pasti yakin kalian pernah menciptakan ide atau gagasan, baik itu dalam dunia pendidikan, dalam bidang olahraga, dalam bidang musik, atau bidang apapun. Dan baik itu dalam individu maupun berkelompok. Contohnya dalam pengertian kreativitas, bila kita ambil contoh, misalkan dalam bidang musik, kalian memiliki ide gagasan untuk ide gagasannya gitar atau lagu yang belum pernah ada di dunia ini. Nah, itu baru mengemukakan atau mengutarakan idenya atau gagasannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian dari inovatif. Inovatif itu apa sih? Nah, inovatif itu adalah ini. Jadi, ini pengertian dari inovatifnya. Penciptaan atau penemuan sesuatu yang belum pernah ada. Kalau kita kaitkan antara kreativitas dengan inovatif, kalau kreativitas dia baru mengemukakan idenya saja atau gagasannya saja. Tapi kalau di inovatif dia sudah mulai membuat si ide, dia sudah mulai membuat dari. Oke, ketika kita sudah belajar mengenai pengertian dari kreativitas maupun pengertian dari inovatif, nah di bab ini atau di subbab ini karena kita poin pentingnya atau materi utamanya mengenai kreativitas dalam tindakan ekonomi, otomatis baik kreativitas maupun tindakan ekonomi ini harus berkaitan dengan tindakan ekonominya. Mengapa demikian? Manfaatnya apa atau keuntungannya apa? Karena ketika kalian atau orang yang kreatif maupun orang yang kreativitas, dia akan mendapatkan keuntungannya ketika dia bisa mengemukakan ide atau gagasan, bahkan menciptakan hal yang baru. Kita ambil contoh misalkan Dini ini orangnya sangat kreatif dan dia ingin membuat suatu hal yang baru, misalkan plastik bening atau plastik bekas dia ingin jadikan sebuah tas. Nah, itu bagian dari tindakan ekonomi yang berkaitan dengan kreativitas dan inovatifnya. Nah, itu bagian kalau kita kaitkan. Dan terakhir di sini ada mengembangkan kreativitas. Caranya dalam mengembangkan kreativitas itu bagaimana? Satu, kalian harus tetap semangat dan harus optimis, percaya diri. Nah, itu bagian dari apa? Pengembangan kreativitas. Melihat peluang, nah itu bagian dari kreativitas atau mengembangkan kreativitas. Jangan takut dengan tantangan, tapi kalian harus melewati tantangan tersebut agar apa yang diinginkan atau kreativitas yang sudah kalian gagas maupun inovatif yang sudah kalian buat bisa tercapai. Nah, ini adalah ada 8 untuk menciptakan yang namanya kreativitas. Pertama, saya bacakan ya. Pertama, ubah cara berpikir kalian dari berpikir negatif menjadi pemikiran positif. Pokoknya ketika kalian memiliki usaha atau memiliki ide kreativitas atau inovatif untuk menciptakan suatu hal yang baru, kalian jangan berpikir negatif.
tapi tetap berpikir positif walaupun ada tantangan yang harus kalian hadapi. Kemudian yang kedua, kesulitan yang kalian hadapi. Ingat, kesulitan yang kalian hadapi jangan kalian tinggalkan, tapi kalian harus lawan. Berhubung kalian ya udah dapat nih kesulitan, udahlah nggak mau melanjutkan lagi usaha kalian, nah itu salah. Tapi kalian harus melewati si kesulitan ini, dan kalian harus hadapi kesulitan ini. Bagaimanapun caranya, kalian harus lewati. Seberat apapun kesulitan yang kalian hadapi dalam inovatif atau dalam sedang berkreativitas, kalian harus hadapi. Kemudian yang ketiga, di sini ada selalu bertanya. Jadi kalian bisa bertanya kepada orang yang sudah sukses, atau mami papi kalian lah, orang-orang yang sudah sukses. Kalian bisa bertanya, sehingga ketika kalian bertanya, kalian akan menemukan pencerahan. Oh ternyata begini, dan ternyata begini. Nah itu bagian dari poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, di sini buat solusi. Jadi ketika kalian akan membuat sesuatu yang baru, kemudian kalian berpikir, oh nanti bagaimana ya kalau ada masalah di A atau masalah di B, kalian harus buat solusinya. Jadi jangan meninggalkan masalah, harus mencari solusi. Biar apa yang kalian cita-citakan atau apa yang sudah kalian ciptakan bisa terwujud. Kemudian yang kelima, di sini ada buat planning. Jadi ketika planning A gagal atau planning B gagal, kalian masih punya planning C maupun planning D. Kemudian yang keenam ada tanggung jawab. Jadi kalian harus memiliki tanggung jawab yang penuh, dan kalian harus menyelesaikan sampai titik akhir. Jadi jangan stuck di tengah jalan. Udah banyak masalah nih di tengah jalan, dan kalian gak mau melakukannya kembali. Nah itu salah. Dan kalian harus berani bertanggung jawab, harus memiliki tanggung jawab yang besar. Caranya bagaimana? Caranya kalian harus menyelesaikan tantangan atau menyelesaikan apa yang harus dikerjakan. Kemudian di sini yang poin ketujuh, tentukan deadline-nya kapan. Jadi ketika kalian membuat suatu usaha, kalian harus tentukan deadline-nya, pokoknya tanggal 30. Jadi tanggal 30 kalian harus menyelesaikan tugas kalian atau menyelesaikan apa yang harus atau yang sudah ditargetkan oleh kalian. Dan yang terakhir di sini ada, atau poin yang ke-8, berbicara tentang bertindak. Kalian harus bertindak apapun yang menjadi masalah kalian. Prioritasnya, kemudian semakin banyak kalian belajar, akan semakin banyak yang kalian dapatkan. Oke, sampai sini ada yang bertanya seputar materi mengenai ini? Tidak ada? Kalau ada yang ingin bertanya, kalian bisa DM saya melalui Instagram maupun WhatsApp. Jika kalian masih belum mengerti, terima kasih sudah menyaksikan video mengenai materi yang sudah dijelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Next time kita akan belajar kembali B dan C. Oke, jika kalian ada yang ingin bertanya, jangan lupa ya kontak saya melalui Instagram, DM maupun WA, dan nanti akan saya berikan tugas. Kalian bisa lihat di sekolah tugasnya apa dan kapan waktu kalian harus mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih, dan tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, mendekatkan diri selalu kepada Yang Maha Kuasa, dan jangan lupa harus makan yang bergizi. Tetap semangat walaupun kita tidak bertemu secara